Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mencari persamaan analisa regresi berganda dengan menggunakan metode tipe 1, tipe 2, dan metode coba-coba. Yang mana pada kesempatan kali ini, kami mengambil wilayah Jawa Barat sebagai objek yang kami analisis datanya. Sebelum masuk ke penjelasan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tri Indah Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode stepwise tipe 1 untuk data bangkitan pergerakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Hafiz, NIM D101-118-1124. Saya akan menjelaskan metode stepwise tipe 1 dengan data tarikan pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pandu Hidayatullah. Saya di sini akan menjelaskan stepwise tipe 2 dengan data bangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dika Putra Perdana, NIM D101181026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaumul Fadi Maulana, NIM D101111114. Di sini saya akan menjelaskan metode trial error atau metode coba-coba untuk data bangkitan pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alam, NIM D10111181004. Di sini saya akan menjelaskan metode coba-coba untuk tarikan pergerakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari persamaan analisa regresi berganda dengan metode stepwise tipe 1. Nah, di sini sudah ada 26 kabupaten atau kota dari Provinsi Jawa Barat yang mana sudah ada data bangkitan pergerakan atau Y1 serta poba-poba yang ada dari X1 sampai X6. Nah, di sini X1-nya sebagai jumlah penduduk, X2-nya sebagai jumlah rumah sakit, X3-nya panjang jalan di aspal, X4-nya jumlah perusahaan perdagangan, X5-nya jumlah kamar hotel berbintang, X6-nya PDRB. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan yang pertama, kita harus mencari nilai korelasi antara data bangkitan pergerakan dengan poba-poba yang ada. Caranya, kita ke menu data, kita klik data analysis pada menu analisis di sini, lalu kita cari menu correlation, kita klik OK. Setelah itu kita masukkan ranknya atau input ranknya, di mana ranknya di sini adalah semua data yang ada. Lalu kita enter. Setelah itu kita centang labels in first row-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu muncullah hasil seperti ini. Di sini sudah ada nilai korelasi antara data bangkitan pergerakan dengan jumlah penduduk serta poba-poba yang lain. Nah, barulah kita masuk ke perhitungan yang pertama, di mana perhitungan pertama kita menggunakan semua data dari poba-poba yang ada. Caranya yaitu seperti tadi dengan menggunakan menu data, lalu kita ke data analysis, lalu kita cari menu regression, kita klik OK. Setelah itu kita input rank Y-nya, di mana rank Y-nya yaitu bangkitan pergerakan atau Y1, lalu kita enter. Setelah itu kita input rank X-nya, yaitu pada perhitungan pertama kita menggunakan semua poba yang ada yaitu X1 sampai X6. Kita blok. Setelah itu kita centang menu labels, lalu kita klik OK. Hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana sudah ada nilai-nilai yang tertera. Salah satunya yaitu R-square. Pada perhitungan pertama R-square-nya adalah 0,978.
serta sudah ada nilai F-stat yang mana akan digunakan pada resume stepwise 1 nanti, yaitu 134,23 sekian, serta di sini juga ada koefisien interceptnya. Setelah itu kita lanjut ke perhitungan kedua, yang mana pada perhitungan kedua kita hanya menggunakan 5 data atau 5 data X, yang mana kita lihat dulu terlebih dahulu nilai korelasinya. Kita mencari nilai korelasi yang paling terkecil, yaitu nilai korelasi pada X3, yaitu hanya sebesar 0,25. Maka dari itu pada perhitungan kedua kita menghilangkan data X3. Jadi yang tersisa hanya X1, X2, X4, X5, dan X6. Setelah itu kita gunakan cara seperti pada perhitungan yang pertama, yaitu pada menu data, klik data analysis, setelah itu regression. Oke, lalu kita input rank seperti yang perhitungan yang pertama. Rank Y-nya yaitu data bangkitan pergerakan, kita enterkan. Setelah itu input rank X-nya yaitu X1, X2, X4, X5, dan X6. Lalu kita enter, labels, dan OK. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Seperti yang tadi, R-square-nya ada, F-stat-nya ada, serta intercept-nya terhadap X1, X2, X4, dan X5, X6 juga ada. Nah, lalu kita bisa lanjut ke perhitungan ketiga. Seperti perhitungan kedua, kita juga melihat nilai tabel korelasinya terlebih dahulu. Pada perhitungan ketiga, kita melihat nilai korelasi kedua terkecil, yang mana di sini nilai kedua terkecil yaitu X4 hanya sebesar 0,39. Nah, pada perhitungan ketiga kita kita menghapus data X3. Jadi yang tersisa hanyalah data X1, X2, X5, dan X6. Seperti cara yang pertama dan kedua tadi, kita menggunakan menu data, lalu kita pergi ke data analysis, lalu regression, oke, dan kita input ranknya seperti biasa. Bangkitan pergerakan kita blok dari atas sampai bawah, lalu kita enter. Setelah itu kita input rank yang X-nya, X1, X2, X5, dan X6 dari atas sampai bawah. Enterkan labelsnya, jangan lupa kita centang. Setelah itu kita klik OK dan hasilnya akan seperti ini. Sudah terdapat R-square-nya, sudah terdapat F-stat-nya, juga sudah terdapat intercept antara data bangkitan pergerakan dengan X1, X2, X5, dan X6. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perhitungan keempat, yang mana seperti sebelumnya kita melihat nilai korelasinya. Pada perhitungan keempat kita melihat nilai korelasi ketiga terkecil setelah jumlah perusahaan, yaitu jumlah kamar hotel berbintang, yaitu hanya 0,4359. Maka dari itu pada perhitungan keempat kita juga menghilangkan nilai X5. Jadi yang tersisa hanya X1, X2, dan X6. Seperti cara yang tadi sebelum-sebelumnya, kita menggunakan menu data, lalu kita klik data analisis pada pojok kanan atas. Lalu kita cari regression. Oke, kita input rank X-nya, rank Y-nya dari atas ke bawah. Oke. Setelah itu kita input rank X-nya, yaitu yang mana nilai rank X-nya hanya X1, X2, dan X6. Kita blok, enter. Lalu labelsnya kita centang. Setelah itu kita klik OK dan hasilnya akan seperti ini. R-square-nya 0,9214 sekian,
f-statnya 82,1706 sekian, serta di sini juga ada koefisien interceptnya terhadap jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, serta PDRB-nya. Setelah itu bisa kita lanjutkan pada perhitungan kelima seperti yang sebelumnya, sama seperti yang pada perhitungan 2, 3, dan 4. Sebelumnya kita melihat nilai korelasi keempat terkecil, yang mana nilai korelasi terkecil selanjutnya yaitu nilai korelasi jumlah rumah sakit atau X2. Maka dari itu pada perhitungan kelima kita menghapus data X2 sehingga yang tersisa pada bangkitan pergerakan hanya terdapat jumlah penduduk dan PDRB atau X1 dan X6. Seperti cara yang sebelum-sebelumnya, kita ke menu data, lalu kita ke data analysis pada pojok kanan atas, lalu kita regression. Oke, lalu kita input ranknya, yang mana ranknya adalah bangkitan pergerakan. Oke, atau enter. Lalu kita input X-nya, yang mana X-nya hanya jumlah penduduk dan PDRB. Lalu kita enterkan, kita centang labelsnya, lalu kita oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Yang mana seperti yang sebelumnya juga terdapat nilai R-square, nilai f-stat, serta nilai koefisien interceptnya terhadap X1 dan X6. Nah, yang terakhir ada perhitungan ke-6, yang mana seperti yang sebelum-sebelumnya kita melihat nilai korelasi yang terkecil selanjutnya, yang mana nilai yang terkecil selanjutnya adalah nilai PDRB atau X6. Nah, pada perhitungan yang ke-6 ini kita menghilangkan data X6 sehingga yang tersisa hanya X1. Seperti cara-cara sebelumnya, kita menggunakan menu data atau data analisis, kita klik regression, lalu kita input rank Y-nya seperti biasa, lalu kita enter, dan kita input rank X-nya seperti ini, kita blok, lalu kita enter. Jangan lupa kita menghidupkan atau centang labelsnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil yang tertera, yaitu R-square-nya sudah ada 0,908 sekian, lalu F-stat-nya juga ada sebesar 227,6596, serta intercept terhadap X1-nya juga sudah ada. Nah, lalu kita melanjutkan ke resumenya. Di sini sudah ada parameter model dari koefisien X1, X2, X3, X4, X5, X6, R-square, dan F-stat-nya, yang mana telah kita input di sini pada masing-masing perhitungan. Perhitungan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, di sini langsung saja kita masukkan pada persamaan analisa regresi berganda, yang mana rumusnya adalah Y sama dengan koefisien ditambah BX1 ditambah BX2 dan seterusnya. Nah, pada perhitungan ini kita harus melihat dulu pada perhitungan yang mana yang memungkinkan untuk kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita lihat satu persatu. Pada perhitungan pertama, sebelumnya nilai yang diharapkan pada persamaan ini adalah nilai yang berpositif atau nilai yang positif. Jadi kita lihat pada perhitungan yang pertama, ternyata pada nilai X2 dan X3 dan X6 ternyata memiliki nilai yang negatif, sehingga pada perhitungan pertama tidak dapat digunakan untuk membuat persamaan ini. Lanjut lagi pada perhitungan kedua, kita melihat bahwa X2 dan X4 mempunyai nilai negatif, sehingga perhitungan kedua juga tidak dapat digunakan untuk membuat persamaan ini. Lanjut lagi pada perhitungan ketiga. Pada perhitungan ketiga ternyata X2-nya juga
mempunyai nilai negatif sehingga perhitungan ketiga tidak dapat digunakan dalam persamaan ini. Lanjut lagi pada perhitungan keempat, ternyata X2-nya juga mempunyai nilai yang negatif sehingga perhitungan keempat juga tidak dapat digunakan. Selanjutnya pada perhitungan kelima tidak ada yang bernilai negatif, X1 dan X6-nya bernilai positif, sehingga perhitungan kelima dapat dimasukkan pada persamaan ini dan memungkinkan. Selanjutnya pada perhitungan keenam juga tidak mempunyai nilai negatif, sehingga juga dapat masuk kepada persamaan yang akan kita hitung. Namun yang kita pilih adalah perhitungan yang kelima. Kenapa? Karena pada perhitungan kelima R square-nya mempunyai nilai yang lebih besar daripada R square pada perhitungan keenam. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus, yang mana rumusnya koefisien ditambah BX1 ditambah BX2 dan BX selanjutnya. Di sini koefisien pada perhitungan yang kelima adalah 1.959.413,414 ditambah BX1-nya di sini yaitu X1-nya yaitu 15,40586235 X1 dan BX2-nya di sini adalah nilai X6-nya, di mana nilai X6-nya adalah 0,027222 sekian X6. Nah, di sini sudah kita ketahui nilai persamaannya seperti yang sudah saya tulis ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan metode selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisa dengan metode stepwise tipe 1 menggunakan data tarikan pergerakan. Sebelumnya, provinsi yang kami gunakan sebagai data acuan untuk menganalisa metode stepwise tipe 1 adalah Provinsi Jawa Barat, di mana terdapat 26 kota kabupaten. Kemudian di sini terdapat data tarikan pergerakan Y1, jumlah penduduk X1, jumlah rumah sakit X2, panjang jalan di aspal X3, jumlah perusahaan perdagangan X4, jumlah kamar hotel berbintang X5, dan PDRB X6. Korelasi. Sebelum masuk ke tahap analisa, kita mencari korelasinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita buka bagian data, kemudian kita klik data analysis, kemudian di sini kita pilih correlation, klik OK. Nah, di sini input range-nya kita blok dari sini semua angka. Kemudian labels in first row-nya kita centang. Dan output option-nya kita pilih new worksheet. Klik OK. Nah, nanti setelah kita klik OK, hasilnya akan muncul di lembar baru. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada tahap 1 untuk menganalisa tahap pertama ini, dari metode stepwise tipe 1 kita akan menggunakan data dari semua variabel yang ada. Jadi di sini yaitu Y1, X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. Dari data yang tadi saya sebutkan itu akan kita gunakan untuk mencari regresinya, yaitu dengan cara kita buka data, bagian data, kemudian kita klik data analysis, kemudian di sini kita pilih regression, klik OK. Nah, di sini input, di bagian input Y range-nya
Ini kita blok di bagian tarikan pergerakan Y1. Kita blok di semua kabupaten kota. Kemudian di input X range-nya kita pilih di X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 pada semua kabupaten kota. Setelah itu kita centang labelsnya. Kemudian di output optionnya kita pilih output range, dan ini fungsinya untuk menampilkan letak menampilkan hasil dari regresi. Kalau saya pilih di sini, terserah mau pilih di mana. Dan pada saat kita klik OK, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, pada analisa tahap kedua ini, kita akan menghapus data dari nilai korelasi. Jadi maksudnya kita akan menghapus nilai korelasi terkecil. Kalau pada tahap kedua ini kita akan menghapus nilai korelasi terkecil pertama. Jadi kita akan menghapus nilai korelasi pada kolom tarikan pergerakan. Kita lihat nilai korelasi terkecilnya itu terdapat pada 0,26, nilai 0,26 ini, yaitu jumlah perusahaan perdagangan X4. Nah, nilai X4 ini, data dari nilai korelasi terkecil ini akan dihapus pada tahap kedua ini. Jadi sisa variabel yang ada itu hanya Y1, X1, X2, X3, X5, dan X6. Nah, dari variabel tersisa ini kita akan mencari regresinya sama seperti sebelumnya, yaitu kita buka bagian data, kemudian kita klik data analysis, kemudian kita pilih regression, klik OK. Nah, di input variance-nya kita blok di tarikan pergerakan Y1. Nggak ke bawah. Kemudian input X range-nya kita blok di X1, X2, X3, X5, dan X6 hingga ke bawah. Kemudian labelsnya kita centang, dan output option-nya kita pilih output range. Saya pilih di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti akan muncul hasil seperti ini. Untuk pengerjaan analisa tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, dan tahap keenam itu sama seperti tahap-tahap sebelumnya, dengan catatan data yang sudah dihapus tidak akan digunakan lagi. Nah, data yang dihapus itu berdasarkan nilai korelasi terkecilnya saja. Jadi data yang sudah dihapus tadi tidak akan digunakan lagi untuk tahap-tahap selanjutnya. Jadi misalkan ini di tahap ketiga, nah ini nilai korelasi terkecilnya ini itu nilai korelasi terkecil kedua. Jadi kita lihat nilai korelasi terkecil keduanya itu di tahap ketiga. Untuk tahap ketiga itu ini X2 0,36. Kemudian untuk tahap keempat itu nilai korelasi terkecil ketiga. Kita lihat nilai korelasi terkecil ketiga itu berada di nilai ini. Kemudian untuk tahap kelima, nilai korelasi terkecil keempatnya itu pada X5. Ini 0,5. Kemudian untuk tahap ke-6, nilai korelasi terkecil kelimanya itu berada pada ini X6. Nah, selanjutnya kita akan masuk setelah kita selesai menganalisa
setelah kita selesai menganalisa, kita masuk ke resume. Nah, di resume ini kita akan menginput data-data yang diperlukan untuk membuat persamaan. Untuk membuat persamaannya yaitu koefisien X1, X2, X3, X4, X5, X6, R2, dan F-stat. Nah, pada tahap 1 ini, nilai-nilai ini kita lihat di pengerjaan tahap pertama. Jadi, nilai koefisien tahap 1 kita lihat di pengerjaan tahap pertama. Itu nilai koefisiennya adalah ini. Kemudian nilai X1 hingga X6 ini. Nah, nilai ini kita lihat juga di pengerjaan tahap pertama, yaitu ini. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, ini nilainya. Kemudian untuk nilai R-square pada tahap ke-1, tahap pertama itu kita lihat juga di pengerjaan tahap pertamanya, yaitu di sini. Setelah itu, untuk nilai F-stat pada tahap pertama, yaitu kita juga lihat di pengerjaan tahap pertama, yaitu nilai F-statnya. Nah, untuk selanjutnya tahap kedua, sama seperti sebelumnya, nilai C-nya ini kita lihat di pengerjaan tahap kedua, yaitu di sini terset. Kemudian nilai X1, X2, X3, X4, X5, dan X6-nya kita lihat juga di pengerjaan tahap kedua. X1, X2, X3, X5, X6. Nah, di sini kenapa tidak ada X4? Karena tadi sudah kita hapus datanya karena memiliki nilai korelasi terkecil pertama pada tahap kedua. Jadi data X4 kita hapus, tersisa data X1, X2, X3, X5, dan X6. Dan nilainya yaitu sebesar ini. Kemudian nilai R-square pada tahap kedua kita lihat di pengerjaan tahap kedua, yaitu ini 0,97. Dan untuk nilai F-stat pada tahap kedua, yaitu kita buka lagi di pengerjaan tahap kedua, nilai F-statnya ini. Terus hingga ke tahap-tahap selanjutnya, tahap 3, 4, 5, 6 itu sama, kita hanya lihat pengerjaannya di tahap masing-masing dan didapat hasilnya seperti ini. Dapat hasilnya seperti di tabel. Kemudian nih ada beberapa ketentuan untuk mendapatkan tahap mana yang akan kita gunakan dalam membuat persamaan, yaitu nilai X1 hingga X6-nya diambil yang positif. Jadi yang negatif itu berarti tidak. Kemudian nilai C-nya ini diambil yang terkecil di antara setiap tahap. Kemudian nilai R-square-nya itu diambil yang mendekati 1. Jadi dari beberapa ketentuan yang barusan saya sebutkan, yang paling cocok untuk digunakan untuk membuat persamaan yaitu pada tahap kelima. Ini yang paling cocok. Maka dari itu didapat persamaannya yaitu C ditambah B1 kali X1 ditambah B6 kali X6. Didapat persamaannya seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini ada data dari Provinsi Jawa Barat, di mana kita ada data bangkitan pergerakan yaitu di variabel Y. Sedangkan di variabel X-nya ada jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, panjang jalan di aspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah hotel kamar berbintang, dan PDRB dalam juta rupiah. Untuk secara regresi,
kita menggunakan caranya adalah dengan kita pilih data, kemudian kita pilih data analisis, terus kita pilih regresi, oke, terus kita input nilai y-nya, kemudian input nilai x-nya. Setelah itu pilih output range, terus kita pilih ini bakalan ngetaknya akan di mana. Pilih aja terserah di mana ya kan. Terus oke. Nah, bakal keluar nilai seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Kita di sini akan memilih atau akan mengeliminasi nilai variabel x yang memiliki koefisien yang mendekati dengan 0. Seperti contohnya di sini yang mendekati dengan 0 yaitu 0,059. Itu dalam perhitungan selanjutnya nilai ini dalam perhitungan selanjutnya tidak kita pakai, yaitu x6 sudah kita tidak pakai. Nah, dengan selanjutnya seperti itu sampai kita menemukan nilai x yang paling terakhir yang sudah tereliminasi dengan x terakhir, yaitu di sini kita mendapatkan jumlah rumah sakit yaitu x2. Kemudian kita membuat resume. Dalam resume ini kita menginput nilai-nilai yang sudah ada tadi kita dapatkan, yaitu nilai intercept, nilai x di 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 6 kali percobaan kita dalam mengeliminasi. Kemudian nilai x1 sampai x6. Kemudian nilai R2 itu terdapat di sini di R square, dan nilai F star itu terdapat di nilai F sini. Kemudian dari itu kita carilah nilai intercept yang memiliki yang paling kecil. Kemudian kita lihat juga di R kuadratnya mendekati 1, tapi kita melihat dulu di mana nilai yang terdapat di C sampai X6 itu yang tidak memiliki tanda minus, karena di sini yang mendekati syarat tadi yaitu R2-nya yang mendekati 1 terus tidak ada minusnya, yaitu adalah dalam tahap 4. Kemudian dari itu kita masukkan ke persamaan dengan persamaan yaitu C ditambah, karena di sini adalah BX 2, kemudian di sini ada BX3, dan kemudian ada sini ada BX5. Kita masuk nilai C-nya, terus ditambah dengan nilai B kali X2, kemudian nilai B dikali X3, kemudian nilai B dikali X5. Ya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stepwise tipe 2 yang berada di Provinsi Jawa Barat. Di sini di Provinsi Jawa Barat terdapat 26 kabupaten atau kota. Yang data yang ada yaitu tarikan pergerakan, Y1 jumlah penduduk, X1 jumlah rumah sakit, X2 panjang jalan di aspal, X3 jumlah perusahaan perdagangan, X4 jumlah kamar hotel berbintang, X5 PDRB, X6. Kita masuk ke data 1, di langkah 1. Di sini kita akan menganalisa di mana hasil regresi yang akan kita analisa. Pertama kita masuk ke data, terus data analis, di regression,
Oke. Sini input Y rank itu sama dengan Y1. Itu setelah masuk ke X. X rank itu dari X1 sampai X6. Setelah itu pilih output range di sini. Setelah itu oke, dan keluarlah hasil yang ini. Hasil yang kita dapat yaitu R square sebesar 0,90018536, terus koefisien dari regresi ini sendiri itu sebesar 113.63356,86, dan regresi keubah ini sendiri yang ada X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Di sini kita mencari nilai koefisiennya yang terkecil, yaitu berada di PDRB 0,077958789. Setelah itu di langkah kedua, maka X6 akan kita hilangkan. Analisa ini sama seperti di langkah pertama, cuman X6 tadi kita udah hilangkan. Masuk ke data analis, regression, dan Y1 nya sama. Lalu untuk X rank nya sampai X1 sampai X5. Setelah itu kita dapatkan R square sebesar 0,89066768, dan koefisien ke data 2 ini yaitu sebesar 9474230,98, dan koefisien keubah X1, X2, X3, X4, dan X5. Setelah itu kita analisa nilai koefisien mana yang terkecil, yaitu terdapat di X1. Di langkah ketiga, maka X1 kita hilangkan. Di data ketiga ini X1 kita sudah hilangkan dengan langkah yang sama seperti 1 dan 2, maka didapatkan S square sebesar 0,60277401, koefisien dari ini 9430479,488, dan koefisien dari X2, X3, X4, X5. Dan kita analisa lagi, terdapat nilai yang terkecil yaitu X4 besar 2,944380948. Setelah itu langkah yang sama untuk 4, 5, dan 6. Setelah sampai di sini, yang ke-6 ini tersisa jumlah rumah sakit, yaitu keubah terakhir dari analisa step ini. Setelah itu kita masuk ke resume stepwise tipe 2 ini, regresi ganda. Setelah kita masuk ke sini, ini terdapat keubah, tanda yang diharapkan, parameter model, dan tahap. Tahap yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Di sini terdapat koefisien dari tahap pertama. Maka data yang dipakai yaitu di tahap pertama di koefisien ini 11363356,86, dan X1, X2, X3, X4, X5, X6 juga termasuk data dari yang pertama ini. Lalu masuk pada langkah kedua, koefisiennya sama di langkah keduanya, yaitu sebesar sini. Yang dihilangkan dari step 2 yaitu X6. Maka di data sini X6 kita hilangkan sampai seterusnya. Setelah itu di step 3 kita masuk di sini, masuk koefisiennya X2, X3, X4, X5. Dan dari step 3 ini yang dihilangkan yaitu X1. Maka X1-nya kita hilangkan sampai step 6. Pada angka keempat kita masukkan koefisiennya, masukkan data X2, X3, X5 koefisiennya, yang dihilangkan yaitu X4. Maka di tahap yang keempat ini yang data X4 nya kita hilangkan sampai habis.
Setelah itu masuk ke tahap kelima. Masukkan data sesuai dengan koefisiennya. Dan di data 5 ini yang dihilangkan, yang tersisa tinggal X2, X3. Maka X5-nya kita hilangkan. X5 hilangkan. Pada tahap ke-6 yaitu masukkan koefisiennya dan tersisa rumah sakit X2. Maka X3-nya kita hilangkan. Untuk R square ini pada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan tahap 6 itu sesuai dengan yang data di sini. Misalnya di tahap 1 maka R square-nya yaitu sebesar ini. Untuk yang tahap 2 sebesar ini, dan tahap 3, tahap 4, dan 5, dan 6 sesuai dengan tahap yang ada di data sini. Untuk F-stat-nya sama. Pada tahap 1 sama di tahap 1 yaitu sebesar ini. Untuk yang tahap 2 3, ini dapat dari ini dan seterusnya. Maka kita melakukan analisa yaitu mencari R square-nya yang memiliki mendekati 1 dan diubah di sini. Yang diharapkan itu tidak ada yang negatif dari X1 sampai X6. Maka yang dapat kita pilih yaitu dari 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita lihat juga di R square-nya nilai yang mendekati 1 yaitu di tahap ketiga. Dan di tahap 3 ini memiliki perubahan yang positifnya lebih banyak dari tahap 4, tahap 5, dan tahap 6. Maka kita pilih pada di tahap 3. Setelah itu kita masukkan ke persamaan yang dimana Y sama dengan nilai koefisiennya ditambah dengan B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah B5X5. Maka kita masukkan Y sama dengan 94304799,48 ditambah 5916113,8978 X2 ditambah 161221,3542 X3 ditambah 2,94438,0948 X4 ditambah 2192,9347,015 X5. Sekian dari stepwise tipe 2 regresi ganda yang tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan pada awal video pembuka, saya Muhammad Jamul Fadil Maulana akan menjelaskan tentang metode trial error untuk data bangkitan pergerakan Provinsi Jawa Barat. Kita bisa lihat di sini, saya ada data bangkitan pergerakan yang disimpulkan oleh Y1 sebagai data diubah tak bebasnya. Sedangkan untuk jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, badan jalan di aspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, PDRB sebagai diubah bebasnya. Untuk perhitungan pertama, metode trial error atau metode coba-coba, kita hitung dulu regresi untuk seluruh data diubah bebas yang tadi dengan cara ke menu data, analisis, pilih regression. Untuk input nilai Y-nya, kita input di nilai untuk data bangkitan pergerakannya. Sedangkan untuk data X-nya yaitu dari jumlah penduduk sampai PDRB. Klik output rank, kita cari di bagian mana kita outputkan. Saya klik di sini contohnya, lalu klik OK, hingga data-data yang didapat adalah sebagai berikut ini. Kita mendapatkan nilai data R square, F, nilai intercept, koefisien intercept, dan koefisien dari X1 sampai X6. Karena ini metode coba-coba, atau kita coba juga kita hilangkan
POBA bebasnya satu persatu. Terserah apakah mau secara urut dari X1 kita hilangkan sampai X6 atau X6 kita hilangkan sampai X1 atau secara acak. Di sini untuk perhitungan kedua saya menghilangkan data X1 hingga menyisakan data X2 sampai X6. Dilakukan juga hal yang sama. Pertama kita mencari regressionnya dulu dengan data analisis, regresi, dan masukkan nilai Y-nya yang ini dan nilai X-nya seperti ini, serta output link-nya letakkan yang dimana kalian inginkan. Klik OK sehingga didapat data seperti ini. Data yang disisakan yaitu X2 dan X6 karena X1-nya kita hilangkan. Itu juga untuk perhitungan ketiga. Di sini saya menghilangkan data POBA bebasnya itu X2 sehingga menyisakan X3 sampai X6 saja. Yang dihasilkan juga sama dari X3 sampai X6 karena X1 dan X2-nya kita hilangkan. Untuk perhitungan keempat juga sama seperti tadi, saya menghilangkan data POBA bebasnya itu X3 sehingga menyisakan X4, X5 dan X6. Kita juga melakukan cara yang sama yaitu mencari nilai regresinya hingga dihasilkan seperti ini. Itu juga untuk data kelima saya hilangkan POBA bebasnya X4 dan untuk perhitungan keenam saya menghilangkan POBA bebas X5 sehingga menyisakan data bangkitan Y1 dan PDRB X6 untuk POBA bebasnya. Jadi dihasilkan seperti ini. Per, F, dan koefisien intercept dan koefisien dari PDRB. Lalu setelah perhitungan 1 sampai 6 telah dilakukan, lalu kita cari atau kita masukkan data tersebut ke resume-nya. Untuk perhitungan pertama kita lihat koefisiennya intercept dan nilai jumlah penduduk sampai PDRB. Kita lihat dapatkan dari data yang ini. Step jumlah penduduk kita masukkan di sini. Begitu juga dengan R square serta F-nya kita ambil dari data perhitungan pertama. Begitu juga untuk perhitungan kedua kita ambil lagi percaya pertama, kita ambil koefisien dari perhitungan intercept dari perhitungan kedua, jumlah penduduk perhitungan kedua X1 nya karena tidak ada karena kita hilangkan, X2 sampai X6 kita masukkan dari perhitungan kedua, dan nilai R dan F-nya kita masukkan juga. Itu juga untuk perhitungan ketiga. Di sini data yang tidak ada yaitu X1 dan X2 karena kita hilangkan. Itu juga untuk X4, X5 dan X6 kita masukkan dengan cara yang sama. Setelah kita masukkan, lalu kita mencari perhitungan mana yang terbaik dengan kita melihat nilai R-nya dulu, itu nilai R terbesar atau R-nya mendekati 1. Kita bisa lihat di sini pada perhitungan pertama R square untuk perhitungan pertama itu R 0,89 terbesar dari ke 5 lainnya untuk perhitungan 2, 3, 4, 5. Perhitungan pertama paling besar, tapi tidak bisa kita gunakan perhitungan pertama. Mengapa demikian? Karena untuk nilai X2 nya X3, X4 itu negatif, jadi tidak bisa digunakan. Begitu juga untuk perhitungan 2, 3, 4 tidak bisa kita gunakan karena memiliki nilai negatif, sehingga menyisakan perhitungan 5 dan 6. Kita bisa lihat lagi R square antara 5 dan 6, yaitu yang terbesar
di perhitungan kelima, sehingga perhitungan 5 yaitu perhitungan terbaik. Lalu setelah kita tetapkan perhitungan kelima yang terbaik, kita lihat persamaan. Kita masukkan ke persamaannya, yaitu A sama dengan B1 dikali X1 sama dengan B2 kali X2 dan seterusnya. Karena di sini A-nya yaitu intercept dari perhitungan kelima, kita masukkan, ditambah karena data yang ada atau probabilitas yang ada cuma X5 dan X6, jadi kita masukkan kedua ini saja, yaitu untuk B5 158,3565 dikalikan X5-nya dan 0,2129 dikalikan X6, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk metode coba-coba pada data bangkitan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Alam, D10111181004. Di video sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang bangkitan pergerakan metode coba-coba, dan di sini saya akan menjelaskan tarikan pergerakan metode coba-coba. Di sini kelompok kami mengambil data Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 kabupaten atau kota. Data yang kita perlukan yaitu tarikan pergerakan Y, yaitu variabel tidak bebas, dan X1, X2, X3, X4, X5, X6 yaitu variabel bebas yang bisa berubah-ubah. Tarik Y aksen ini adalah tarik pergerakan, X1 jumlah penduduk, X2 jumlah rumah sakit, X3 panjang jalan di aspal, X4 jumlah perusahaan perdagangan, X5 jumlah kamar hotel berbintang, dan X6 PDRP. Kita masuk ke sheet 1. Sheet 1 ini Oke, di satu ini untuk mendapatkan data Y ini kita harus mencari nilai R², F, dan koefisien. Jadi kita harus menampilkan summary outputnya dengan cara data analyze, regression, input Y range-nya. Karena kita metode coba-coba, kita tarik input range-nya dari Y kota Bogor hingga ke kota Banjar. Untuk input X range-nya, karena ini masih satu, kita masih menggunakan dari X1 hingga X6. Dan output range-nya untuk memunculkan summary output-nya kita lihat ini. Setelah ini kita okekan. Muncul hasil dari summary outputnya ini. Setelah itu didapat koefisiennya, didapat hasil dari variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6. Didapat juga R²-nya berapa dan F-nya berapa. Selanjutnya kita masuk ke step 2. Di step 2 ini caranya sama dengan step 1 tadi. Cuman di selanjutnya ini variabel yang dihilangkan yaitu X1. Bedanya metode coba-coba ini, kita tidak perlu menggunakan koefisien korelasi. Selanjutnya di step kedua ini caranya sama seperti tadi, data analyze, regression, kita input range Y-nya, input X range-nya. Cuman bedanya kita tidak mengambil variabel X1 karena variabel X1 kita hilangkan untuk di step 2. Dan didapat juga intercept-nya, ini koefisien X2, X3, X5, X6 karena X1-nya kita hilangkan. Selanjutnya untuk X3 juga seperti itu. X2 berarti data X1, X2-nya kita hilangkan, tinggal X3, X4, X5, X6. Summary output juga seperti tadi dikerjakannya, didapat nilai R² dan F-nya. Dan muncullah hasil akhir X3, X4, X5, X6. Di step 4 juga seperti itu. X1, 2, 3-nya dihilangkan,
Selanjutnya kita mencari summary outputnya seperti tadi. Muncullah variabel x4, x5, x6 dengan koefisiennya serta r2 dan f-nya. Untuk step 5 juga seperti tadi, sama mencarinya data x4, x1, x2, x3, x4-nya hilang, kita tinggal input x-rank-nya x5 sampai x6 dan didapat juga hasil yang sama seperti tadi, x5, x6. Jadi x1 sampai x4-nya tidak ada. Untuk yang terakhir x6 sama, cuman data yang dihilangkan yaitu data x1 sampai x5, tersisalah data y dengan x6. Nah, untuk yang hasil resumenya di sini kita memilih untuk langkah awalnya kita memilih pertama C. C ini adalah nilai intercept dari nilai koefisien dari intercept data 113633556 ini. Ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya juga x1, x2, x3, x4 adalah data yang ini yang masih full. Selanjutnya untuk x2, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6 juga mengambil dari ini. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Sudah kita input ini semua data, kita R-nya kita input, R kita input juga didapat dari hasil yang ini. R untuk yang step tahap pertama, untuk yang tahap kedua kita dapat dari tahap 2, dan selanjutnya juga seperti itu. Dan untuk F kita juga dapat dari summary output yang sudah kita tadi, yaitu ini. Misalnya untuk tahap 1 kita dapat dari sheet 1 dan selanjutnya. Ketika semua ini sudah terpenuhi, kita lihat dari semua ini mana nilai yang tidak ada minus di antara 1 dengan 6. Yang tidak ada minus yaitu di tahap 5 dan tahap 6. Selanjutnya antara ini kita lihat mana nilai jari-jari yang lebih besar, yaitu kita bandingkan tahap 5 dengan 6, jari-jari yang lebih besar adalah di tahap 5. Untuk itu dinilai ya ini kita masuki nilai tahap 5, yaitu ada koefisiennya 2069075, dan di sini ada koefisiennya ditambah nilai x5-nya 992,1203 dan ada nilai x6-nya yaitu 0,15481256. Terima kasih. Itulah penjelasan metode coba-coba tarikan pergerakan dari saya.